Itulah yang menjadi pegangan kita sebagai orang Kristen. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita mau lihat yang namanya kehendak Bapa dan ada itu kejahatan, saudara boleh baca di dalam Matius 25 ayat 31 dan selanjutnya. Di sana berbicara yang namanya penghakiman terakhir. Di sana yang berbicara, yang duduk dalam tahta itu Yesus sebagai hakim. Ayat 7 tadi juga kita baca bahwa itu berbicara juga hari-hari terakhir. Jadi jawabannya yang lebih tepat yaitu dalam Matius 25 ayat 31. Kurang lebih bunyinya begini. Saya persingkat saja. Dikatakan begini. Masuklah ke sebelah kanan, hai hambaku yang baik dan benar. Karena ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Dalam penjara, kamu mengunjungi aku, dan lain sebagainya. Apa kata orang-orang benar yang ditaruh di sebelah kanan? Kapan itu Tuhan kami lakukan? Yesus berkata begini. Apa yang kau lakukan kepada salah saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikian juga sebaliknya, orang-orang sebelah kirinya. Apa kata Yesus? Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Haus, kamu tidak memberi. Datang sebelah kirinya menjawab, kapan Tuhan kami tidak melakukannya? Ketika kamu tidak melakukan kepada salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu tidak melakukannya. Nyahlah dari hadapanku sekalian. Nah, saudaraku, dari ayat ini, bukankah kita melihat di sekeliling kita banyak orang-orang susah, orang-orang miskin, orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang dipenjara, orang-orang yang di rumah sakit? Adakah kita pergi ke sana untuk mengunjungi mereka? Inilah kasih itu. Inilah penerapan kasih yang diajarkan oleh Yesus. Jika ini tidak dilakukan sebagai orang Kristen, ini adalah bentuk yang namanya kejahatan. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, lakukanlah kehendak Bapa itu dalam kehidupan saudara. Itulah yang dimaksud oleh firman ini Matius 7 ayat 21, yaitu hidup di dalam kasih. Itulah kehendak. Kasihilah semua orang. Jadi bukan yang berseru kepada Yesus Tuhan, yang mengadakan mujizat, itu yang ditentang oleh Yesus, seperti yang dituduhkan oleh saudara-saudara kita yang di luar Kristen. Katanya orang Kristen yang akan ditolak di surga, yang berseru-seru, yang mengadakan mujizat. Bukan. Justru ayat ini memberikan kita jaminan. Ini adalah ayat emas firman Tuhan. Dalam Roma 10 ayat 13, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, semoga dengan penjelasan saya ini, iman saudara teguh, iman saudara kuat, dan orang-orang yang sempat meninggalkan Yesus, semoga kembali kepada Yesus. Tuhan mengasihi saudara. Orang yang terhilang, itu yang Tuhan cari. Firman Tuhan berkata begini, yang kukehendaki adalah belas kasihan. Pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan. Kasihilah seorang akan yang lain. Oke, Tuhan memberkati. Salam.